Harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional Kota Bogor, Jawa Barat mengalami kenaikan Jumat pagi. Harga bawang putih naik mencapai Rp70.000 per kilogramnya. Selain itu, harga sayur mayur seperti wortel, timun, serta bayam naik Rp4.000 hingga Rp6.000 dibandingkan hari biasanya. Kenaikan bawang putih dan sayur mayur ini disebabkan kurangnya pasokan dan meningkat permintaan. Sementara harga daging dan beras masih relatif stabil bila dibandingkan hari biasanya. Harga daging Rp120.000 per kilogram dan harga beras Rp10.000 hingga Rp11.000 per liter. Ini jelang puasa seminggu ya naik kan. Apa aja yang mengalami kenaikan? Kayak wortel, timun, bayam juga naik. Kayak bayam. Oh, kalau itu naiknya harganya maksudnya. Ya kayak bayam ini juga 8.000. Timun 18, wortel 18.000. Paling biasa aja sih yang naik bawang, cabai gitu aja. Gimana nih dampaknya kepada ibu rumah tangga atas kenaikan itu? Ya dengan berjalannya bulan puasa ya lumayan ini juga sih. Pembeli meminta pemerintah menggelar operasi pasar agar harga kebutuhan pokok kembali normal terlebih menjelang Lebaran. Ayatullah Humaini, JAK TV. Ya pemirsa, selamat malam. Ruang Demokrasi hadir kembali lagi bersama saya Adam Lubis. Dan pemirsa, malam hari ini kami akan mengajak Anda berbincang terkait dengan stabilitas harga pangan selama Ramadan dan juga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pemirsa, sudah menjadi kebiasaan kalau masuk menjelang bulan Ramadan sendiri, ini harga pangan menjadi naik dan kemudian siklus ini sepertinya sulit sekali diatasi. Nah, untuk menjawab tantangan ini, pemirsa, bersama kami di studio sudah hadir 3 orang narasumber. Sebelah kiri saya sudah hadir Bapak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Selamat malam Pak Sarman. Malam, Adam. Oke, kemudian juga Ibu Eva Sundari, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Ibu Eva, selamat malam. Malam, Mas. Oke, dan pengamat ekonomi kita Bapak Nawir Messi. Selamat malam Pak Nawir. Selamat malam. Oke, ya mungkin saya ke Pak Nawir. Oke, Pak Nawir, ini tadi dikatakan begitu, masyarakat melihat siklus ini begitu ya, seperti suatu kondisi yang sulit diatasi begitu ya. Tapi kalau dari pengamatan Pak Nawir Messi sendiri, bagaimana sih sebenarnya kondisi di lapangan? Apakah demand yang begitu besar, stok tidak ada, seperti apa? Secara umum saya bisa katakan sih sebenarnya stok tersedia dalam banyak hal. Kalau kita lihat satu-satu, beras ada stok sekitar 2 juta ton, belum lagi dengan pengadaan selama masa panen mulai April Mei ini yang sedang berlangsung. Saya kira itu akan menambah stok sehingga untuk beras praktis tidak ada kekhawatiran akan kekurangan stok merespon permintaan yang naik menjelang Ramadan. Jadi saya kira kenaikan 100, 200, 300 perak terutama untuk beras premium itu sesuatu yang wajar dan itu sama sekali tidak terkait dengan logika supply demand. Saya kira itu psikologis ya. Menjelang Ramadan orang beli banyak gitu dan itu serentak permintaan naik sementara stok-stok itu belum beredar di pusat-pusat berbelanja. Itu satu. Yang kedua kita lihat daging sapi memang ada kenaikan untuk kualitas primer. Tapi not much, saya kira 5.000, 7.000 itu sesuatu yang lumrah untuk situasi seperti sekarang ini menjelang permintaan. Satu-satunya mungkin yang yang agak tersendat memang bawang putih karena izin impornya terlambat keluar, padahal kita tahu bahwa 95% hanya sekitar 5% dari konsumsi nasional yang bisa diproduksi dalam negeri dan konsekuensinya harus import. Padahal Menteri dalam hal ini saya lihat cenderung terlambat keluarkan izin import sehingga saya kira itu hanya bisa akan berdampak izin impor 100.000 ton yang dikeluarkan itu sekitar pertengahan atau minggu kedua sebelum akhir Ramadan. Oke. Tapi kenyataannya harga di pasar sendiri terkait dengan stabilitas ini sulit sekali terkontrol begitu. Masyarakat khususnya ibu-ibu ini mengalami kenaikan harga yang lumayan begitu di bulan Ramadan ini. Ya, Siklus seperti itu susah untuk diantisipasi karena ini behaviors ya. Ini logikanya kan Ramadan itu permintaannya turun, kalau orang makannya nggak banyak, tapi kenapa permintaan justru meningkat? Nggak bisa dikendalikan begitu ya di behavior ya, tanda kutip mungkin nafsu ini begitu ya. Harusnya bisa, harusnya
harusnya semua yang berkaitan dengan lonjakan, antisipasi lonjakan permintaan harusnya bisa diantisipasi dan melakukan respon cepat, kesiapan menjelang Lebaran harusnya itu. Tapi saya kira itu berkaitan dengan policy respon yang kurang cepat, mengantisipasi situasi yang berkembang dengan cepat gitu. Oke, kalau gitu saya tanya ke Pak Sarman Simanjorang. Pak Sarman, kenapa pedagang begitu ya menaikkan harga di pasar? Pertama gini, bahwa pedagang itu kan merupakan komponen terakhir ya, yang langsung ke konsumen. Itu kan ada dari katakanlah mungkin dari hulu ya, jadi ada dari petani atau mungkin dari industri, kemudian ada distributor, kadang ada subdistributor, baru ke pedagang. Nah, sebenarnya kalau kita lihat yang terjadi di sini adalah bagaimana kita mampu menjaga psikologi pasar. Nah, psikologi pasar itu adalah adanya demand dan supply. Nah, pedagang itu adalah orang yang paling sensitif melihat stok. Ya kan? Kadang mereka bisa memperkirakan memang apakah punya stok apa tidak. Nah, ini tergantung daripada pertama pemerintah. Nah, manajemen stoknya itu bagaimana? Nah, ketika katakanlah mungkin manajemen stoknya agak terbatas, tentu kadang-kadang pedagang itu akan membeli stok pada saat kondisi itu untuk menyediakan persediaan dia. Makanya kadang-kadang kalau misalnya tiba-tiba katakanlah pemerintah melakukan operasi pasar, ya tidak serta-merta bisa turun. Karena apa? Pedagang itu sudah membeli stok yang dengan harga yang mahal, sehingga dihabiskan dulu ini baru masuk dengan harga yang baru dia akan normal. Nah, itu harus kita pelajari juga. Jadi tidak merta mungkin pejabat datang stok langsung kasih barang, pada saat itu juga turun, nggak mungkin. Karena pedagang ini udah membeli dulu stoknya dia, mungkin katakanlah 10 karung dengan harga yang mahal itu. Setelah diselesaikan dulu itu, baru dia akan jual. Yang baru tapi gitu. Pak Sarman melihat beberapa kondisi yang sering terjadi begitu ya, beberapa ada pedagang nakal begitu ya, memanfaatkan ini sebagai momentum mereka untuk mendulang rezeki yang besar begitu ya, menjelang di Ramadan dan juga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Saya katakan begini, saya lihat memang kalau di Jakarta, 2-3 tahun terakhir ini itu agak stabil di Jakarta. Yang kita lihat bergejolak di daerah. Karena di Jakarta itu ada yang namanya BUMD Pangan dan itu bekerja sepanjang tahun. Jadi bukan mereka istilahnya menjelang Lebaran ini baru mereka bekerja. Tapi bagaimanapun kita harus tahu bahwa indikator pertumbuhan ekonomi kita adalah 2,75% itu adalah diambil daripada konsumsi masyarakat. Nah, konsumsi masyarakat ini bisa tinggi apabila memang stabilitas harga pangan itu juga bisa terjaga. Nah, di Jakarta itu kita lihat ini yang namanya PT Cipinang Food Station ya Bu ya, itu adalah yang beras, kemudian ada di sana daging Pasar Jaya, Dharma Jaya, kemudian juga ada Pasar Jaya. Ini kolaborasi untuk mengontrol harga-harga sembako di Jakarta. Dan saya rasa itu bisa ditiru juga oleh pemda-pemda lain. Ya, sehingga mereka betul-betul ke lapangan. Yang paling penting adalah stok mereka terjamin. Nah, berapa tapi stoknya kebutuhan tadi beras? dibilang Pak Nawir stoknya ada begitu sebenarnya. Nah, makanya saya katakan kalau di daerah kita lihat Pak laporan-laporan dari daerah ini masih ada harga yang tinggi. Ya, seperti ayam, telur, kadang-kadang juga cabai, kemudian bawang merah hampir merata, kemudian juga daging. Di daerah kita lihat di luar Jakarta itu masih ada kenaikan-kenaikan. Nah, ini memang perlu dijaga psikologi pasar. Karena psikologi pasar itu cuma satu. Ketika memang ketersediaannya tidak mampu atau katakanlah stoknya terbatas, otomatis dia akan direspon negatif dan itu pasti harga akan naik otomatis. Saya ke Bu Eva. Bu Eva, bukankah pemerintah sudah bekerja sebelum jauh-jauh hari begitu ya untuk mengatasi masalah ini begitu? Bagaimana DPR melihatnya? Ya, kita memang ada kontak sangat intensif dengan BI ya. BI kan yang bikin tim ya atau koordinator tim untuk pengendali inflasi itu. Nah, untuk kali yang ini saya melihat persoalannya yang agak telat itu memang hanya bawang putih. Tapi relatif yang lain agak bisa terkontrol dan harga naik tetapi tidak sampai kepada di luar psikologis ya. Tapi memang misalkan helper saya di rumah itu, ini ngapain ya kangkung kok ikut naik, sebetulnya gitu. Kan loh, iya memang, ini naik 5.000 sekarang gitu. Jadi sebetulnya memang psikologisnya itu yang lebih dominan. Harusnya sesuatu yang impor itu yang sangat tidak bisa dikontrol. Lah ini kangkung kan nggak impor, tapi ikut naik. Tapi saya gembira misalkan dengan antisipasi Pemda DKI yang kerjasama dengan dapil saya Pak untuk telur ya. Telur itu ada MOU antara Kabupaten Blitar dengan Pemprov di DKI. Sehingga stabil, nggak kayak
yang lalu-lalu sampai 28.000. Betul. Sekarang nggak terjaga karena dalam MOU itu ada plafon harga minimal dan maksimal dan selalu terjaga. Tapi kita jangan ngomong tentang pedagangnya tok, Pak. Sebetulnya pemain utamanya itu di distributor. Karena pedagang hanya menjual pada end consumer ya Pak ya, tapi distributor ini yang mengendalikan stoknya. Nah, jadi saya melihat permen yang terakhir sudah bagus untuk melakukan identifikasi distributor dan memantau distributor. Menarik. Apakah kendali pangan di Indonesia sendiri bukan dikendalikan oleh pemerintah begitu ya? Tapi tadi begitu ya, ada tangan-tangan begitu ya, termasuk distributor di sini yang bermain terkait dengan kenaikan harga pada saat bulan Ramadan. Akan kami lanjutkan Ruang Demokrasi, tetap bersama kami sesaat lagi.